Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dengan NIM B10622010003. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis saham syariah PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah perusahaan PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Pada tahun 2021, PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk genap berusia 46 tahun. Perjalanan panjang perseroan telah dimulai pada 1975 dengan didirikannya sebuah pabrik semen di wilayah Citereup, Jawa Barat oleh PT Destinike Indonesia Cement Enterprise atau DICE. Pada saat memulai operasi, pabrik ini mempunyai kapasitas produksi terpasang tahunan 500.000 ton. Pendirian DICE disusul oleh perusahaan dan pabrik lainnya. Dalam kurun waktu 10 tahun, telah berdiri 8 pabrik tambahan dengan kapasitas terpasang 7,7 juta per ton per tahun yang dikelola oleh 6 perusahaan yang berbeda, yaitu salah satunya PT Destinike Indonesia Cement Enterprise atau DICE. Pada tanggal 16 Januari 1985, keenam perusahaan yaitu PT Destinike Indonesia Cement Enterprise, PT Perkasa Indonesia Cement Enterprise, PT Perkasa Indah Indonesia Cement Putih Enterprise, PT Perkasa Agung Utama Indonesia Cement Enterprise, PT Perkasa Anti Abadi Indonesia Cement Enterprise, dan PT Perkasa Abadi Mulia Indonesia Cement Enterprise melebur menjadi satu dengan didirikannya PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Pada tanggal 29 Desember tahun 2000, dari hasil merger antara perseroan dengan PT Indo Codeco Semen, maka perseroan menjadi pemilik pabrik semen di Tarjun, Kota Baru, dan Kalimantan Selatan. Pabrik tersebut menjadi Plan 12 Perseroan. Pada tahun 2001, Hedberg Cement Group menjadi pemegang saham mayoritas melalui entitas anaknya, Kimmerer Enterprise Pte Ltd setelah mengajui sisi 61,7% saham perseroan. Pada Oktober tahun 2016, perseroan mulai mengoperasikan pabrik ke-13 yang disebut Plan 14 di kompleks pabrik Citereup yang merupakan pabrik semen terintegrasi terbesar milik Indosemen dengan kapasitas desain terpasang mencapai 4,4 juta ton semen per tahun dan juga merupakan pabrik semen terbesar yang pernah dibangun oleh Indosemen dan Hedberg Cement Group. Dengan rampungnya Plan 14, saat ini perseroan telah mempunyai 13 pabrik dengan total kapasitas produksi tahunan sebesar 24,9 juta ton semen. Selanjutnya saya akan membahas tentang profil perusahaan. Indosemen berdiri sejak 16 Januari 1985. Perusahaan ini merupakan hasil penggabungan 6 perusahaan semen yang memiliki 8 pabrik. Pabrik pertama Indosemen sudah beroperasi sejak 4 Agustus 1975. Pada tanggal 31 Desember 2014, Indosemen memiliki kapasitas produksi terbesar sebesar 20,4 juta ton semen per tahun. Selain itu, Indosemen juga memiliki kapasitas produksi beton siap pakai sebesar 4,4 juta meter kubik per tahun dengan 41 basing plant dan 706 truk mixer, serta memproduksi agregat sebesar 2,7 juta ton. Indosemen memiliki 12 buah pabrik, 9 diantaranya berada di Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2 berada di Cirebon, Jawa Barat, dan 1 di Tarjun, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Produk utama Indosemen adalah semen tipe Ordinary Portland, semen disingkat OPC, dan Pozzolan Portland, semen disingkat PCC, yang kemudian digantikan oleh Portland Composite Semen disingkat PCC sejak 2005. Indosemen juga memproduksi semen jenis lain, misalnya Portland semen tipe 2 dan tipe 5 serta Oil Well Cement. Indosemen juga merupakan satu-satunya produsen semen jenis semen putih white cement di Indonesia.
Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Indosemen antara lain fabrikasi semen dan bahan-bahan bangunan, pertambangan, konstruksi, dan perdagangan. Indosemen dan anak usahanya bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi fabrikasi dan penualaan semen sebagai usaha inti dan beton siap pakai, serta tambang agregat dan trust. Produk semen Indosemen antara lain Portland Composite Cement, Ordinary Portland Cement, OPC tipe 1, 2, dan 5, Oil Cement atau OEC, semen putih, dan TR30 Asian Putih, semen yang dipasarkan Indosemen dengan merek dagang yaitu 3 roda. Selanjutnya, pada tahun 1989, INTP memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham INTP atau IPO pada masyarakat sebanyak 89.832.150 dengan nilai nominal 1.000 per saham dengan harga penawaran 10.000 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Desember 1989. Selanjutnya, sejarah pencatatan saham. Jenis pencatatan terdiri dari yang pertama saham perdana berjumlah saham Rp89.832.150 dengan pencatatan tanggal 5 Desember 1989. Yang kedua, koperasi berjumlah 6 juta dengan catatan tanggal 25 Juni 1992. Yang ketiga, saham bonus berjumlah Rp599.790.20 dengan catatan tanggal 12 September 1994. Yang keempat, pencatatan saham sendiri atau company listing berjumlah Rp503.048.850 dengan catatan tanggal 12 September 1994. Yang kelima, obligasi konversi atau convertible bonds 1994 berjumlah Rp555.640. Yang keenam, pemecahan saham atau stock split berjumlah Rp1.207.226.660 dengan tanggal pencatatan 2 September 1996. Yang ketujuh, konversi utang debt to equity swap berjumlah Rp69.863.127 dengan tanggal pencatatan 9 Januari 2001. Yang kedelapan, penawaran terbatas strike issue 1 berjumlah Rp1.196.907.072 dengan tanggal pencatatan 24 April tahun 2001. Yang kedelapan, waran I berjumlah 8.180 dengan tanggal pencatatan 12 Mei tahun 2003. Selanjutnya, kita akan membahas tentang IPO PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Pada tahun 1989, PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK melakukan penawaran umum perdana saham INTP atau IPO kepada masyarakat sebanyak 89.832.150 dengan nilai 1.000 per sahamnya. Harga penawarannya yaitu 1.000 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek pada tanggal 5 Desember 1989. Selanjutnya, nama-nama Dewan Komisaris dan Direksi. Dr. Albert Square, Teddy Juhar, Dr. Inyoman Tiager, Dr. Loren Niger, Dr. Bernhard Scheffele, Kevin Gragluski, Daniel Iuk Anthony Levale, Christian Kartawijaya, Franciscus Welirang, Hasan Imar, David Jonathan Clark, Rahmakanta Batak Harje, Troy Dartojo Soputro, Benny Setiawan Santoso, Daniel Robert Fritz, Kuki Permana Kumala Putra. Selanjutnya membahas tentang pemegang saham PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Dapat dilihat bahwa pemegang saham utamanya yaitu Birdsworth Omnia Limited, yaitu sebesar 51%, dan masyarakat memiliki kepemilikan saham yaitu 49%.
Kemudian membahas tentang daftar entitas anak kepemilikan perusahaan. Daftar entitas anak perusahaan secara langsung yaitu PT Dian Abadi Perkasa dengan persentase kepemilikan 99,96%, PT Indomix Perkasa 99,99%, PT Sari Bakti Sejati 99,99%, PT Makmur Abadi Perkasa Mandiri 99,99%, dan PT Lentera Abadi Sejahtera 99,99%. Tercatat ada 5 perusahaan dengan kepemilikan secara langsung. Adapun entitas kepemilikan perusahaan secara tidak langsung berjumlah 19 perusahaan yang terdiri dari PT Pioneer Berton Industri, PT Mandiri Sentral, PT Bahara Indonor, PT Tarabatu Manunggal, PT Terang Prakasa Cipta, PT Sahabat Mulia Sakti, PT Mineral Industri Sukabumi, PT Lintabahana Abadi, PT Bakti Sari Perkasa Abadi, PT Multi Bangun Galaksi, PT Tiru Abadi Perkasa, PT Jaya Berdikari Cipta, PT Tiga Roda Rumah Sejahtera, PT Makmur Lestari Abadi, PT Makmur Lentari Sentosa, PT Semesta Perkasa Cipta, PT Sinar Sakti Agung, dan PT Kencang Terang Sejahtera. Selanjutnya membahas tentang analisis fundamental perusahaan. Pada 31 Desember tahun 2020, jumlah aset INTP mencapai 27,34 triliun yang terdiri dari atas liabilitas senilai 5,16 triliun dan ekuitas senilai 22,17 triliun. Kas dan setara kas Indosemen per 31 Desember 2020 senilai 7,69 triliun, naik tipis dari posisi per 30 Desember 2009 yakni 7,65 triliun. Secara volume, Constituent Index mencatatkan penjualan total sepanjang tahun 2020 adalah sebesar kurang lebih 16,5 juta ton. Realisasi ini lebih rendah 8% dibandingkan dengan volume penjualan tahun lalu. Akan tetapi pencapaian ini masih lebih baik dari penurunan rata-rata industri semen yang mengalami penurunan hingga 10%. Adapun banjir besar yang terjadi beberapa kali di ibu kota pada awal tahun serta terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia merupakan faktor penyebab utama dari penurunan tersebut. Adapun valuasi price book value yang digunakan untuk melihat apakah saham INTP ini tergolong murah atau mahal. Pada tahun 2020, untuk saham INTP sendiri menunjukkan di angka 1,9 yang artinya masih bernilai tinggi untuk industri semen. Sedangkan untuk price to earning ratio, INTP meningkat menjadi 47,9 dari tahun sebelumnya. Lalu kita masuk pergerakan saham terakhir PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Pada grafik di atas menunjukkan bahwa pergerakan saham terakhir pada tanggal 13 April pukul 15.14 jatuh pada harga 10.175, yang mana sebelumnya jatuh pada harga 10.200 US dollar. Dapat dikatakan terjadi penurunan 50 poin atau 0,49%. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prospek saham PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk 2022. Pada penutup yang kedua memasuki tahun 2022, PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk INTP mencetak kinerja apik. INTP mencatat total volume penjualan semen sebesar 1,4 juta ton sepanjang Januari 2022. Realisasi ini lebih tinggi 6% dibanding periode yang sama tahun lalu. Rasa optimisme yang lebih tinggi dan membaiknya kondisi pandemi COVID-19 dibandingkan periode Januari tahun lalu merupakan faktor utama pendorong penjualan sektor properti, terutama rumah tapak land house, tumbuh lebih baik dibanding tahun lalu. Terang Antonius Marcos, Direktur dan Sekretaris Perusahaan Indosemen, kepada kontan.co.id Jumat 25 Februari terkait meruaknya COVID-19 varian Omicron yang sedang mencapai puncaknya. Marcos menyebut kondisi ini tentu mempengaruhi dunia usaha secara umum. Namun sejauh ini operasional INTP masih berjalan
berjalan normal. Kami berharap situasinya tidak menjadi lebih memburuk. Harap dia rencana bisnis INTP pun bergulir. Produsen semen merek 3 roda ini mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure atau CAPEX di kisaran 1 triliun. CAPEX tahun ini kurang lebih sama dengan realisasi tahun lalu. Penutupan perdagangan Rabu 13 April 2022, saham INTP turun 0,49% atau 50 poin menjadi 10.175 per dolar Amerika Serikat. Mitchell memperkirakan INTP dapat mengalami pertumbuhan volume penjualan sebesar 3,4% di kuartal pertama tahun 2022, dengan mempertimbangkan bahwa pertumbuhan volume penjualan tahun ini sebesar 4,0%. Di sisi lain, industri semen masih menghadapi tekanan biaya akibat lonjakan harga batu bara. Mitchell mempertahankan rekomendasi beli saham INTP namun dengan menurunkan target harga menjadi 13.500 dari sebelumnya 15.650 per saham. Ciptadang Sekuritas merevisi turun target penjualan untuk INTP tahun ini sebesar 3,9% menjadi 15,5 triliun. Hal ini karena realisasi volume penjualan 2021 yang lebih rendah dari target. Indosemen akan menggunakan CAPEX ini untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sedang berjalan, seperti pemasangan backfilter hingga peningkatan fasilitas penerimaan reverse drive full atau RDF. Sebelumnya, INTP memperkirakan estimasi pertumbuhan pasar domestik adalah sebesar 4% sampai 5% untuk tahun 2022. Demikian dengan target pertumbuhan volume domestik perusahaan, ada beberapa sentimen positif yang dapat menopang pertumbuhan INTP tahun ini, seperti realisasi prapenjualan properti di tahun lalu dan juga prospek properti yang semakin bertumbuh di tahun ini diharapkan akan membantu pertumbuhan industri semen ke depan. Lebih jauh, anggaran konstruksi pemerintah yang cenderung sama dengan tahun 2021 juga diharapkan dapat menopang lebih cepat laju proyek-proyek yang sudah ada. Adapun INTP mencatatkan volume penjualan sebesar 17 juta ton sepanjang 2021. Realisasi ini naik sekitar 3% dari pencapaian tahun sebelumnya. Yang ketiga, dengan harga saham INTP yang masih kurang stabil, untuk saat ini saham INTP tidak cukup menjanjikan untuk para investor dalam membeli perusahaannya. Akan tetapi, untuk dijadikan investasi jangka panjang, saham INTP ini bisa menjadi pilihan, ditambah lagi jika ekonomi sudah pulih kembali dapat mendorong geliat industri konstruksi dan properti sehingga mendorong permintaan semen. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan karena tidak ada gading yang tak retak dan tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.